Selamat datang di video masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Negeri 3 Maus, Kabupaten Cilacap. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda sedang dalam keadaan yang nyaman agar dapat menyimak dan menyerap materi dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita di sini mau ngapain ya Pak Agung ya? Ya, jadi kita di sini akan membahas tentang cara belajar efektif dan kegiatan di SMP Negeri 3 Maus. Oke, kita di sini akan membahas cara belajar efektif dan kegiatan di SMP Negeri 3 Maus. Ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Pak Agung. Oke. Tahu nggak cara belajar efektif itu apa sih? Oke, mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bu Mayang lah ya. Kalau menurut saya itu cara belajar efektif itu yaitu cara belajar yang biar kita cepat mudeng atau paham gitu. Ya, betul. Nah, setelah saya cari tahu nih Pak nih, Ya, oke. belajar itu kita harus tahu pengertiannya masing-masing dulu. Ya. Jadi belajar itu adalah proses, merupakan suatu proses Oke, atau aktivitas. proses jadi ya. Ya, itu menurut Umar Kamalik. Nah, Oke. sedangkan efektif menurut KBBI itu adalah suatu kegiatan yang ada efeknya, dapat membawa hasil gitu. Ya. Jadi cara belajar efektif adalah suatu proses yang membawa suatu hasil. Oke. Gitu Pak. Iya, jadi proses yang maksimal gitu ya, yang Betul sekali. biar bisa kita cepat paham gitu ya. Betul, biar kita cepat paham. Nah, terus kan anak-anak kita nih baru lulus dari SD, Iya, oke. terus mau ke SMP. Terus perbedaannya gimana tuh Pak? Cara belajar di SD dan di SMP? Iya ya. Jadi kalau di SD itu kan ada guru kelas gitu ya, Ya, jadi betul. apa ya, sistemnya itu satu guru itu mengajar keseluruhan gitu, hampir mungkin mapel gitu ya, hampir semua mapel gitu ya. Kalau di SMP kan nanti diampu satu mapel satu guru, jadi seperti itu, jadi lebih banyak apa mapel dan gurunya. Jadi anak-anak mungkin harus lebih aktif, lebih mandiri untuk mencari informasi, jangan malu gitu, biar lebih paham, lebih kenal dengan Bapak Ibu guru. Ya, jadi pas SD itu gurunya mungkin satu untuk semua ya Pak? Iya, satu untuk semua kayak apa ya? Nah, kalau di SMP udah masing-masing, Ya, udah banyak masing-masing. gurunya. Jadi ada guru matematika sendiri, guru PJOK sendiri, Iya. terus ada guru IPS sendiri dan lain sebagainya. Iya. Dulu Pak Agung ini ngajar apa sih Pak di SMP Negeri 3 Oke, Maus? kalau saya di SMP Negeri 3 Maus ngajar pendidikan jasmani olahraga kesehatan, ya, PJOK. PJOK. Oke. Nah, ini kalau bunga yang Kelihatannya apa? oke, kalau kelihatannya sih ini pinter sih, berarti matematika mungkin ya. Emang udah tahu sih, emang udah tahu sebelumnya Iya, sih. oke. Matematika ya, betul. Iya. Saya mengajar matematika. Oke. Terus berarti siswa-siswa kita nanti, anak-anak semua berarti harus kenal nih sama masing-masing gurunya ya Pak ya? Iya. Jangan sampai nanti ditanya guru PJOK-nya yang namanya siapa sih gitu. Nggak tahu, pokoknya yang tinggi yang itu, rambutnya ini gitu. Kayak gitu ya Pak ya Iya. ditanya. Kan nggak enak didengar. Jadi harus paham, harus hafal deket lah kalau bisa gitu ya. Ya, betul. Mm-mm. Terus apa lagi Pak perbedaannya? Ada lagi nggak? Ya, dari segi sikap lebih mandiri gitu, harus lebih mandiri gitu. Seperti kemarin pendaftaran kan anak dilatih mandiri mengisi misal. Iya. Ya jadi karena udah SMP berarti Iya. kan udah lebih gede ya Pak Iya. dari SD. Berarti harus lebih mandiri lagi. Peralihan. Jadi apa-apa nggak harus mama, harus ibu. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri ya kerjakanlah sendiri. Iya, betul sekali itu. Ya, begitupun dengan cara belajarnya ya Pak ya, harus Iya. mandiri. Jadi jangan nunggu apa ya? Diperintah. Iya. Heeh.
kalau bisa harus aktif. Kan kalau misalnya PJOK nggak ada tugas, Pak, ada tugas lupa. Iya. Ya. Gitu ya. Bahkan kalau misal dikasih pun kurang gitu ya. Aduh, iya. Oke. Ya itu tadi itu mungkin perbedaannya. Ya, Pak, ya? Terus ada lagi nggak, Pak? Itu mungkin nanti saat masuk ke belajar di SMP gitu langsung tambah ya, mungkin ya? dari guru mapelnya gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya mungkin kalau di SD itu lebih banyak menghafal. Ya Pak ya? Di dikte gitu ya. Dikte, kalau di SMP ini harus lebih memahami. Iya benar. Menghafal tapi nalar ya, iya. Nalarnya ya. Memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan. Iya. Tuh, nah itu perbedaannya anak-anak, perbedaan belajar di SD dan di SMP. Jadi harus ada perubahan nih, yang belajar di SD-nya misalnya pasif lah gitu ya. Harus ditingkatin lagi. Tuh. Terus cara belajar efektif di SMP Negeri 3 Maus itu gimana, Pak? Oke. Cara belajar efektif itu yang pertama harus ada niat dari dalam diri sendiri. Itu harus ada niat baik, niat belajar untuk meningkatkan kualitas diri sendiri karena nantinya itu akan efeknya ke masa depan. Iya. Masa depan yang lebih cerah ya. Lebih cerah, Pak. Karena udah mempersiapkan dari awal gitu, bersaing. Nanti nggak kaget kan nantinya bakalan kerja seperti itu. Jadi harus niat, berarti setiap harinya itu meluangkan waktu untuk belajar gitu kalau bisa setiap hari. Meluangkan waktu setiap hari ya Pak ya? Iya. Niat dan meluangkan waktu. Kalau udah niat pasti bakalan meluangkan waktu setiap hari untuk belajar. Belajar. Dan kemudian istiqomah. Berkelanjutan. Ya. Nah untuk yang kedua pastinya harus dalam kondisi yang nyaman. Misal tidak terganggu bising atau dalam kondisi yang fresh. Kalau segala sesuatu kegiatan kalau dilakukan dengan nyaman pasti akan maksimal, efektif. Betul. Jadi kalau misalnya nih anak-anak, kalau misalnya besok kalau mulai pembelajaran daring, kalian harus menyiapkan dulu nih semuanya. Harus misalkan pelajaran bahasa Indonesia yang dibutuhkan apa, bukunya semuanya disiapkan, ada buku paket, buku LKS, terus alat tulisnya semuanya. Habis itu kalian pilih nih tempatnya yang enak buat belajar itu di mana ya Pak ya? Misalkan di ruang tamu, pastikan di ruang tamu itu nggak ada tamu. Kalau ada tamu ya jangan di ruang tamu. Terus misalkan di dapur ya masa belajar ya di kamar, misalkan di kamar ada meja belajarnya Pak. Nah itu kan bisa di situ disiapkan. Pokoknya cari tempat yang nyaman. Yang nyaman yang bisa kalian buat pelajarin apa aja itu. Terus ada lagi nggak Pak? Nah kalau sudah nyaman berarti kita harus fokus gitu. Jadi nggak usah kepikiran misal nanti keburu main game gitu, lihat jam gitu. Nah itu jangan. Jadi fokus ke materi, tujuan misal hari ini harus ngafalin atau paham materi ini atau hafal misal di matematika hafal perkalian 1 sampai 100 misal belum hafal. Nah paling rumus-rumus gitu ya Pak ya? Rumus gitu ya, fokus ke situ. Jangan sampai kepikiran udah jam berapa ya ini waktunya ngegame, udah janjian sama temen misal ada dari teman ngejak ya ditunda dulu aja, nggak apa-apa, belajar dulu. Nah itu game nomor sekian gitu dulu. Jadi itu teman-teman, anak-anak kita harus fokus. Kalau kita fokus pasti kita akan berhasil. Ya. Tapi itu. Jangan fokus buat main game ya. Main gamenya itu buat hiburan aja ya Pak ya. Yang paling utama tugasnya pelajar adalah belajar. Tuh jawabannya adalah belajar. Jadi kalian harus mengutamakan belajarnya dulu. Kalau belajarnya udah, boleh kalian main game. Tahu waktu ya Pak ya. Betul. Jangan sampai game waktunya sholat. Waktunya sholat masih nge-game.
waktunya mandi nggak mandi. Ya itu. Kan? Jadinya malah nggak sehat. Nggak sehat. Apalagi masa pandemi seperti ini kan. Harus sering-sering mandi ya Pak ya? Ya betul. Ya, nah ini masih ada satu lagi yang terakhir ini lumayan. Pak? Jadi harus disiplin. Tadi kaitannya sama istiqomah tadi itu ya, harus berlanjut. Seperti misal ada tugas segala macam harus segera diselesaikan. Terus mengumpulkannya harus tepat waktu. Nah, itu anak-anak itu yang membiasakan kita waktu disiplin. Iya betul. Apalagi anak-anak kita nih Pak kan masih kelas 7. Iya. Nah, harus dibiasakan nih buat apa ya? Biar disiplin gitu. Yeah. Kalau misalnya ada tugas apa itu langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan kalau bisa. Jangan ditunda-tunda. Tidak menumpuk. Nanti ujung-ujungnya nanti banyak terus malas tambah malas. Nah itu nanti di akhir misalkan mau ulangan apa ternyata tugas ini belum dikumpulkan, akhirnya malas terus nggak dikerjakan, malah merugikan. Iya merugikan diri sendiri. Di masa depan nanti gitu. Kalau nggak berubah seperti itu. Iya betul. Selagi masih kelas 7 dibiasakan hal-hal yang baik ya. Kita semua harus membiasakan hal yang baik. Jadi untuk kedepannya kalau kita melakukan hal baik itu nggak terasa berat. Iya betul, karena udah biasa. Betul. Nah, itu. Terus ada lagi nggak Pak? Itu kita belajar itu dulu mungkin ya. Walaupun mungkin dari segala sumber ya masih banyak sih, tapi paling tidak ya 4 itu tadi. Ayo apa aja coba yang 4 tadi, masih inget nggak? Yang inget coba komen di bawah. Oke. Kayak YouTuber belum? Ya udahlah. Nah, tadi nih kita udah cerita tentang cara belajar efektif di SMP Negeri 3 Maos. Iya. Nah, selain cara belajar efektif, kita juga banyak kegiatannya loh Pak di SMP Negeri 3 Maos. Ya kan? Iya betul, seperti hariannya gitu, setiap minggu kita hari Senin kan upacara. Iya betul, upacara bendera yang upacara bendera. Sudah lama tidak dilakukan karena masih pandemi. Ya, terus apa lagi Pak? Di hari Jumat ada tadarus Al-Quran ya, itu. Insyaallah. Terus ada kegiatan kebersihan. Itu dari secara umum. Jalan-jalan juga ya Pak ya? Ada jalan sehat. Sehat. Untuk menjaga tubuh. Dan tentunya masih banyak lagi. Iya, masih banyak. Oh iya, terus ada ekstrakurikuler Pak. Iya, itu ada kegiatan di luar KBM ya, jam pelajaran. Ekstrakurikulernya apa aja Pak? Ya, jadi yang wajib itu pramuka. Untuk kelas 7, 8, 9. Jadi pramuka itu wajib ya, anak untuk kelas 7, 8, dan 9 gitu. Yang sebelumnya udah dibahas ya. Iya. Sesi yang sebelumnya ya Pak ya? Sama. Yo masih inget kan pramuka itu singkatannya apa aja? Iya. Banyak pokoknya. Dulu kamu pramuka? Ikutlah kan? Ya wajib. Iya. Wajib. Terus selain ekstrakurikuler pramuka? Oke, untuk yang ekstrakurikuler pilihan ya, itu sangat banyak sekali. Dari olahraga itu ada sepak bola. Wah. Sepak bola, terus sepak takraw. Sepak bola, sepak takraw. Atletik. Ya. Jadi nanti yang punya minat atau bakat bisa mengembangkan ekstrakurikuler itu. Tuh, untuk anak-anak yang pengen ikut ekstrakurikuler olahraga ya tadi, sepak bola, sepak takraw dan atletik, hubungi. Bisa langsung ya. Pak Agung. Oke, siap. Oke, kemudian dari yang olahraga juga ada yang lain ini. Apa tuh? Yang lain seperti dari seni, yaitu seni tari, ada itu ekstra seni tari. Ada seni tari. Terus yang seni musik itu ada marching band. Wah, ada marching band ya Pak ya? Dan paduan suara juga ada. Wow, paduan suara juga ada loh. Terus untuk yang dari seperti kemarin ini juga ada ekstranya ini dari matematika kan? Oh tentu saja dong, ada pastinya dari matematika itu ada. Dulu tuh namanya OSN Pak. Tahun ini namanya KSN. KSN. Iya, itu sebenarnya buat lomba. Lomba
olimpiade gitu loh Pak. Olimpiade. Katanya apa coba KSN? KSN apa itu? Kompetisi ya? Oke. Apa tuh KSN? Kompetisi sains ya? Nasional. Oke. Kan Pak Agung. Oke, kompetisi ya. sains nasional. Nah matematika itu nggak sendirian nih Pak. Nggak cuma matematika ya? Enggak dong, ada dari IPA. Ada dari IPS. Iya, jadi buat anak-anak yang emang berminat akademik gitu ya, dan tertarik dengan pelajaran tadi, bisa disiapkan dari sekarang untuk belajar lebih rajin, untuk membanggakan orang tua terutama ya. Iya, apalagi itu ya. Sama. Itu kalau dari matematika. Terus yang lain itu ada TUBBB. Oh ya, TUBBB itu masih ada. Apa sih tata upacara bendera? Iya betul, baris-baris ya. Jadi yang apa suka disiplin, misal ada cita-cita TNI mungkin ya, gitu. Itu kan nanti bisa terlatih itu kedisiplinannya. Ya. Betul. Bisa gabung di situ ya Pak? Iya betul. Terus ada lagi nggak Pak? Ya mungkin beberapa itu ya yang udah disebutin semua ya Pak ya? Sudah disebutkan. Ya. Udah disebutin semua tadi, banyak banget pilihannya, ada juga yang wajib. Jadi untuk anak-anak semua tadi tolong dicatat ya Pak ya? Iya betul, barangkali nanti kan memilih. Ya. Mau ikut yang mana? Ikut yang mana? Tapi karena mungkin ini masih dalam pandemi. Iya betul. Jadi ada yang mungkin belum berjalan lagi. Betul, ya berjalan lagi. Iya, masih pandemi. Ya. Oke, Bu Mayang. Untuk cara belajar efektif dan kegiatan di SMP Negeri 3 Maus sudah tadi. Nah ini untuk anak-anak kita. Nah itu apa aja sih yang biar harus dilakukan gitu sebagai siswa gitu, atau penguatan lah untuk mereka gitu. Ya, yang pastinya sih harus belajar ya Pak ya. Iya, tadi tugas ya. utama pelajar tadi kan belajar. Apalagi tadi kita udah menjelaskan cara belajar yang efektif itu yang bagian. Harapannya sih semoga apa yang tadi kita sampaikan nih kan bisa diterapkan gitu Pak. Ya betul sekali. Sehingga menimbulkan kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan terus gitu sampai kapanpun bahkan. Karena hal-hal yang baik pasti akan berdampak baik. Iya. Hal yang baik pasti akan berdampak baik. Jadi lakukanlah yang terbaik. Gitu sih Pak. Terus ada tambahan lagi mungkin harapannya Pak Agung gimana? Ya. Jadi yang jelas kalian itu jangan berhenti berproses gitu ya. Seperti tadi belajar, perlakuan yang baik gitu. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Gitu. Jadi nanti bisa kalian sukses gitu, dan karakternya bagus. Yang jelas siapa yang mempersiapkan hari ini itu yang akan memenangkan hari esok. Ya. Dari Pak Agung. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya Bu Mayang ya. Iya. Pak Agung kayaknya udah cukup dan udah lumayan banyak yang udah kita sampaikan. Semoga ada bekasnya gitu ya. Ada yang nyantol lah satu dua. Semoga itu kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau misalnya tadi ada salah-salah kata. Semoga kita cepat bertemu di sekolahan. Amin, ya anak-anak. Pandemi ini cepat berlalu ya. Iya amin. Jangan lupa jaga kesehatan terus. Protokol kesehatannya juga jangan lupa. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.